Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pada pagi hari ini kita melanjutkan pengajian kitab Adabud Dunya Waddin. Mari kita membaca Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila hadratin jamil ulama'il amilin wal awliya'i was suhada'i was salihin aina ma kanu min masyariqil ardi wa magharibiha bariha wa bahriha wa jibaliha wa awdiyatiha wa ila hadratin jami'i masyayikh lirwaya wa masyayikhina wa masyayikhina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa ila hadratin khususan muallif hadal kitab Adabud Dunya Waddin Asy-Syaikh Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri Asy-Syafi'i. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin khususan Ummi Hajjah Muhayya wa Abi Hajjah Khuzairi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pengajian yang lalu kita membahas tentang tujuan menikah itu agar mendapatkan keturunan, litolabil walad. Lalu kita masuk pada pembahasan berikutnya, wal halatu, keadaan, adapun keadaan atsaniyatu yang kedua. Jadi keadaan yang kedua maksudnya ayyakuna, ada al-maqsudu, sesuatu yang dimaksud, bihi dengan akad nikah, al-qiyama adalah mendirikan atau melakukan, bima dengan sesuatu, yatawallahu yang menguasai terhadap mak, an-nisa'u perempuan, min tadbiril manazili. Emak tadi itu isinya adalah min tadbiril manazili, berupa mengatur urusan rumah. Manazil itu rumah. Jadi mengatur tadbiril manazil. Jadi dengan pernikahan urusan rumah seperti urusan mencuci, lalu kemudian urusan rumah tangga lah, urusan rumah, menata perabotan dan menyapu gitu. Nah, itu ditugaskan kepada perempuan gitu. Fahada, maka adapun al-qiyam bima yatawallahun nisa, wa in kanat, meskipun hada itu mukhtason, itu dikhususkan, bimu'anatin nisa'i, ditugaskan kepada perempuan,
falaisa itu tidaklah hada ini bi lazimi halatai zaujati, sesuatu yang wajib bagi istri-istrinya suami. Jadi meskipun gitu ya, meskipun perempuan itu memiliki kemampuan untuk mengatur urusan rumah gitu, ya kan, dan itu spesialisasi perempuan gitu. Meskipun begitu, tapi itu tidak wajib, ya kan, tidak wajib dilakukan oleh istri gitu. Jadi bukan bagian dari kewajiban istri sebenarnya. Li'annahu, karena sesungguhnya ini annahu ini domir sa'an itu domir yang rujuknya kata gantinya atau ya kata ketiganya itu tidak ada rujukan yang ke depan ataupun ke belakang, ke kalimat depan ataupun kalimat belakang. Qad yajuzu, nah ini terkadang boleh ayyu'anihi, ya, melakukan, ya kan, terhadap hada, maksudnya tadbiril manazil tadi itu merawat atau mengurus rumah, urusan rumah itu ghairuhunna, ya, selain zaujat minan nisa'i, dari kalangan perempuan. Jadi karena mengatur urusan rumah itu tidaklah wajib bagi seorang istri, sehingga boleh, ya kan, urusan rumah itu diserahkan kepada orang lain dari kalangan perempuan. Jadi ada istilahnya asisten rumah tangga gitu ya, asisten rumah tangga atau perempuan yang membantu itu. Walidhalika, dan karena sesungguhnya qad yajuzu itu qila, dikatakan almar'atu, perempuan, adapun perempuan raihanatun, adalah parfum, ya. Perempuan itu diibaratkan seperti parfum. Wuliyat, yang dipasrahi mar'ah itu bi qohromanatin, ini bahasa Arab yang qorib, yang jarang dipakai. Bi qohromanatin ini maksudnya adalah almar'atu al-mukhtassatu bi idarati syu'unil manzil, artinya perempuan yang khusus, ya kan, untuk mengatur urusan rumah itu. Jadi perempuan itu dipasrahi sebagai pengatur urusan rumah. Jadi meskipun gitu kan, meskipun ada pembantu, ada asisten rumah tangga gitu kan, yang mengganti mengganti istri, pekerjaannya istri, tapi istri tetap sebagai manajer rumah tangganya gitu, manajer yang mengatur urusan rumah gitu loh. Kahroma itu perempuan yang khusus untuk mengatur
persoalan rumah itu. Ya seperti memasak, lalu kemudian mencuci, mengatur perabotan rumah tangga, mengatur kebersihan rumah, mengepel, menyapu, urusan melihat keindahan halaman, garasi dan lain sebagainya. Itu meskipun ada pembantu gitu kan, artinya ada asisten rumah tangga, misalkan ada khusus, kalau orang-orang yang established, orang yang kaya itu kan bagian taman khusus ada yang mengerjakannya sendiri, bagian baby sister ada sendiri, lalu urusan dapur ada sendiri misalkan. Atau ada hanya satu yang membantu, asisten rumah tangga untuk semuanya. Nah, meskipun demikian, istri tetap menjadi manajernya. Jadi yang membantu itu sebagai asisten yang dimanage oleh istri. Gitu. Iya, jadi dan ini kalau dalam konteks fikih, urusan biayanya ya di cover oleh suami gitu. Jadi suami memberikan dana untuk gaji asisten rumah tangga gitu. Walaisa, dan tidak ada fi hadal qasdi, di dalam tujuan ini. Artinya tujuan menikah itu biar nanti ada yang mengurus urusan rumah itu. Taksirun adalah bekas fidinin di dalam agama, wala qadhun, dan tidaklah ada celak atau cacat fi muru'atin, dalam persoalan marwah atau harga diri. Artinya bahwa seseorang misalkan jomblo, pada masa jomblo itu dia merasa sepertinya kesulitan ngurus masak sendiri, ya kan, nyuci baju sendiri, ngepel sendiri, ya kan. Terus akhirnya merasa payah, kesusahan, melamun, waduh, andaikan saya menikah gitu, saya bisa ada yang membantu, ada yang mencucikan, ada yang bikin kopi, menyeduhkan kopi, ada yang masakin gitu kan. Bayangannya seperti itu. Ya meskipun pada akhirnya setelah menikah, lalu kemudian istrinya kerepotan lalu membayar asisten rumah tangga, itu dalam pandangan agama ya tidak masalah gitu loh. Dan itu bukanlah sesuatu yang merendahkan marwah seseorang gitu. Ya kan wajar dalam keseharian itu kan biasa seperti itu. Ada banyak jomblo yang kerepotan ngurus rumahnya gitu. Lalu kemudian menikah. Nah itu tidak apa-apa. Bayangannya itu, wah kalau sudah menikah enak nih. Ada yang menemani, ya kan, ada yang memasakkan, ada yang menyeduhkan kopi. Itu tidak apa-apa gitu. Nah wal ahmadu, nah ini adapun yang lebih dipuji, yang lebih yang lebih dipuji, fi mithli hadihi, dalam seperti keadaan ini, ya keadaan ini tuh ya tadi itu qad yajuzu ayyu'an, itu
ya iltimasu dawatil asnani. Ya, pokoknya sesuatu yang terpuji dalam kondisi urusan rumah, dalam pengaturan rumah itu diserahkan kepada asisten rumah tangga. Yang terpuji adalah iltimasu dawatil asnan, memilih, mencari perempuan yang sudah berumur gitu, yang sudah berumur. Artinya yang sudah tua gitu, perempuan yang sudah tua gitu. Wal kunhati, dan perempuan yang memiliki pengalaman rumah tangga gitu. Jadi kalau ingin mencari asisten rumah tangga, itu pilihlah perempuan yang sudah cukup umur dan perempuan yang sudah memiliki pengalaman rumah tangga, sehingga dia tahu, berdasarkan pengalaman, dia tahu apa yang harus dikerjakan dalam mengurus rumah gitu. Nah, kalau kita memilih perempuan yang masih muda, dengan perempuan yang belum berpengalaman mengurus rumah, maka akan repot. Jadi akan ada banyak yang tidak terjamah, atau akan banyak sesuatu yang tidak bisa dikerjakan gitu. Nah, bahkan kalau fenomena sekarang itu asisten rumah tangga yang masih muda, ya kan, yang masih ABG itu biasanya tergoda oleh gadget HP gitu. Ada beberapa kasuistik itu justru waktunya banyak dihabiskan untuk chattingan, Facebookan, komunikasi dengan teman-temannya, asik dengan HP-nya. Nah, sehingga terbengkalai urusan mengurus rumahnya itu. Makanya tepat sekali ini Imam Mawardi mengatakan, kalau mencari asisten rumah tangga, carilah perempuan yang sudah berumur dan perempuan yang sudah memiliki pengalaman rumah tangga gitu, sehingga dia tahu persis apa yang harus dikerjakan. Ya, miman dari seseorang khobarna, yang man itu tahu persis, tadbirul manazili, terhadap pengaturan rumah. Ya kan, jadi dikoyiti lagi, maksudnya diperjelas lagi, perempuan yang cukup umur dan perempuan yang memiliki pengalaman rumah tangga itu dari orang-orang yang tahu cara mengurus rumah gitu. Khobar, nah ini jadi ada bedanya khobir dengan alim tuh. Kalau khobir itu memiliki pengetahuan yang mendetail gitu. Jadi bukan global-globalnya saja, hal-hal yang mendetail tentang urusan rumah tangga. Nah itu. Wa arafna, dan seseorang itu, man itu mengetahui adat rijali, terhadap tradisi kebiasaan laki-laki. Ya, maksudnya kebutuhan, kebiasaan, ritme laki-laki. Maksudnya majikan laki-laki itu apa butuhnya? Oh ya, perlu disetrika bajunya, misalkan seperti itu. Nah, fa innahunna, maka sesungguhnya man itu aqwamu itu lebih bisa
melaksanakan tugas, ya kan? Bihadil hali, dengan inilah keadaan. Ini menarik sekali. Jadi asisten rumah tangga yang direkomendasikan oleh Imam Mawardi dalam kitab ini adalah asisten rumah tangga yang memenuhi syarat pertama, cukup umur, gitu kan, tidak boleh di bawah umur. Nah, ini tepat sekali dengan relevan sekali dengan fenomena sekarang. Kalau fenomena sekarang itu kan ada istilahnya ada pelarangan, ya, ada pelarangan undang-undang yang melarang mempekerjakan anak di bawah umur, gitu kan. Nah, kitab ini pun menganjurkan, ya kan, asisten rumah tangga itu perempuan yang cukup umur, gitu. Jadi relevan sekali. Yang kedua, asisten rumah tangga pun harus memiliki pengalaman rumah tangga. Yang ketiga, khabir. Khabir itu betul-betul mengetahui secara mendetail cara mengurus rumah, ya kan? Apa saja yang harus dikerjakan, apa saja kebutuhannya, gitu kan. Dan yang keempat, ya kan, dia tahu kebutuhan, adat, tradisi, ritme kerjanya rijal, majikan laki-laki. Misalkan kalau mau ke kantor berarti kan butuh disediakan sepatunya, kaos kakinya, misalkan contoh, disetrika bajunya dan gitu. Nah, itulah cara mencari asisten rumah tangga. Jadi cukup umur, berpengalaman, mengetahui persis bagaimana cara mengurus rumah. Nah, itu ya. Wal halatu, nih coba kita bayangkan, Imam Mawardi ini menulis pada abad keempat, jadi 1000 tahun yang lalu, bahkan 1100 tahun yang lalu, ya 1000 tahun yang lalu. Tapi pandangannya itu relevan dengan kondisi sekarang, gitu. Wal halatu, adapun keadaan ats-tsalitsatu yang ketiga, ayyakuna, ada al-maqsudu, sesuatu yang dimaksud, bihi dengan akad nikah, al-istimta'u. Nah, istimta itu hanya untuk mencari kesenangan saja, istimta. Kalau istimna itu kan onani, gitu ya. Kalau istimta itu ya hanya untuk bersenang-senang, gitu. Ada istilahnya, kalau istilah modern itu kan ada pernikahan itu katanya ada prokreasi, ada rekreasi, gitu kan. Nah, prokreasi itu pernikahan yang tujuannya bukan sekedar ngesek, tapi juga untuk mencari keturunan. Nah, tapi kalau al-istimta ini pernikahan yang tujuannya hanya ngesek, yaitu rekreasi. Jadi hubungan seksual antara suami istri itu hanya untuk rekreasi saja, istimta, untuk mencari kesenangan, gitu. Wahya, adapun keadaan hala ats-tsalitsah ini, yang ketiga ini, adwamu ahwalit salati, lebih hina-hinanya keadaan yang ada 3. Ya, jadi keadaan yang pertama itu kan tolabul walad, menikah tujuannya untuk mencari keturunan. Yang kedua, tujuannya agar
Dengan menikah hidup menjadi tertib, urusan rumah ada yang ngatur, baik diatur oleh istrinya ataupun diatur oleh asisten rumah tangganya. Dan yang ketiga ini adwamu ahwalis salat, lebih membantu urusan rumah tangga. Nah, yang ketiga ini menikah tujuannya hanya untuk mencari kesenangan, hanya ngeset rekreasi gitu ya. Ini lebih hina gitu katanya. Wa ahwanuha, dan lebih melemahkan halah ini lil muruati, kepada harga diri. Jadi nikah itu tidak mau untuk mencari keturunan, tapi hanya maunya ngesek saja, maksudnya untuk rekreasi seksual gitu. Ini menurunkan marwah, harga diri. Li'annahu, karena sesungguhnya orang ini yang kodu mengikuti fihi di dalam akad nikah, di akhlakihi, kepada akhlaknya al-bahimati, yang bersifat binatang. Wa yutabi'u, dan itu mengikut syahwatahu, menuruti syahwatahu, terhadap syahwatnya adzamimata, yang tercela, ya kan. Jadi orang yang menikah tujuannya hanya untuk mencari kesenangan, itu merendahkan dirinya, menghinakan marwahnya, karena dia hanya mengikuti akhlak atau tingkah laku kebinatangan, dan mengikuti syahwat birahinya yang tercela gitu. Waqad qala, dan sungguh berkata Al-Haris bin An-Nadri Al-Azdi. Haris bin An-Nadri Al-Azdi berkata, syarrun nikahi, lebih buruk-buruknya pernikahan, nikahul ghulmati, adalah menikah karena hanya untuk melampiaskan syahwat, dengan melalui hubungan seksual atau syahwat karena untuk jima saja. Al-ghulma itu syiddatus syahwat lil jima. Jadi buruk-buruknya pernikahan adalah pernikahan yang tujuannya hanya untuk melampiaskan libidonya, untuk melampiaskan syahwatnya, hubungan seks, tidak bertujuan untuk mencari keturunan, tidak bertujuan untuk yang lainnya. Jadi ini istilahnya nikah itu hanya sebagai sarana rekreasi seksual. Illa ayyaf'alu, kecuali man itu, seorang itu melakukan dzalika, terhadap pernikahan ini, dengan pernikahan likasri syahwati, ya, tujuannya karena memecah, ya, menghancurkan syahwat, wa qahriha, dan menekan, menguasai syahwat, bil ad'afi, dengan melemahkan laha, kepada syahwat, indal ghalabati, ketika syahwat itu galib, ketika syahwat itu menguasainya. Au taskini nafsi, atau mendamaikan atau menenteramkan jiwa, indal munazi'ati, ketika terjadi perlawanan dari syahwat, ketika terjadi pergolakan syahwat gitu.
hatta la tatmahu, sehingga tidak melirik lahu bagi man ainun mata li raibatin kepada sesuatu yang dilarang. Wala tunazi'uhu, dan tidak menentang terhadap man itu nafsun, nafsu ila fujurin, pada keburukan atau sesuatu yang menjijikan ya. Wala yalhaquhu, dan tidak menemukan terhadap man itu fidzalika, di dalam pernikahan ini, damun, cela, wala yanaluhu, dan tidak meraih terhadap man itu wasmun, cela. Wahwa, adapun akad nikah yang semacam ini, bilhamdi, itu dengan pujian atau mendapatkan apresiasi, azdaru, itu lebih patut, wabith sanai, dan dengan pujian, dengan apresiasi, ahakku, itu lebih berhak gitu. Nah, jadi kalau seorang itu menikah gitu ya, menikah itu tujuannya ya kan untuk likahsi sahwati wal qahri. Jadi tujuannya untuk menghancurkan syahwat, dan agar mata ini tidak melirik sesuatu yang dilarang. Atau ini bahasa hadisnya itu ghadul basor. Tapi indah sekali dijelaskan secara mendetail oleh Imam Mawardi ini. Jadi menikah, kalau bahasa Nabi kan menikah tujuannya adalah untuk agar mata ini tidak melihat sesuatu yang dilarang, itu kan ghadul basor. Tidak melihat sesuatu yang dapat memancing gairahnya, gitu kan. Nah ini jadi kalau pernikahan yang tujuannya untuk meredam nafsu, ya kan, dan tujuannya agar tidak tergoda oleh hal-hal yang sifatnya maksiat, yaitu itu lebih terpuji, katanya gitu. Jadi ada perbedaan antara menikah karena hanya sekedar melampiaskan libidonya, gitu kan, melampiaskan rekreasi seksualnya, dengan menikah yang tujuannya itu untuk mengarahkan syahwatnya ke jalan yang benar, yaitu melalui pernikahan. Dan dengan pernikahan itu seseorang bisa tentram, taskinun nafas, ketika bergejolak nafsunya itu tentram karena sudah menikah, gitu kan. Lalu kemudian dia mampu menyalurkan birahi atau syahwatnya ke jalan yang halal, dan matanya itu tidak jelalatan, gitu. Tidak selalu pecicilan atau jelalatan melihat sesuatu yang tidak diperbolehkan, gitu. Walau tattarohu, dan ketika menjauhi man itu, fi mithli hadhil hali, dalam semacam keadaan ini, gitu. Na'an istibdalil haroiri, dari upaya merendahkan perempuan-perempuan yang merdeka, ya kan? Ilal imai, sampai kepada seperti perempuan budak amat, gitu. Karena maka ada
Lautatarohu ini akmalu itu lebih sempurna limuru atihi kepada marwahnya atau kehormatan atau harga dirinya man, wa ablahu dan lebih kuat fisyanatihi dalam menjaga man. Jadi kalau seseorang yang tujuan menikahnya itu kan tadi pertama untuk meredam syahwatnya, agar taskinun nafas, agar tentram jiwanya, lalu kemudian matanya tidak pecicilan, tidak jelalatan melihat sesuatu yang dilarang, gitu kan. Nah, kalau kondisi seperti ini, ya itu kan seseorang dapat menjauhkan diri dari upaya merendahkan perempuan, gitu. Merendahkan perempuan kalau kan gini, dulu itu kan hierarki kelas sosial itu kan ada harair hurroh, perempuan yang merdeka, ada amat atau ama, ima, ini jamak ima, itu jamak dari amat, perempuan budak gitu ya. Nah ini kalau seseorang yang tujuan ya kan menikahnya hanya untuk istimta, hanya untuk meraih kesenangan, hanya untuk rekreasi seksual gitu, maka orang itu, laki-laki itu sama saja merendahkan harga diri perempuan gitu. Nah, merendahkan harga diri perempuan seperti merendahkan harga diri perempuan merdeka, seperti direndahkan sampai pada harga dirinya perempuan yang budak gitu. Artinya kalau laki-laki yang menikah yang tujuannya hanya istimta, hanya nikahul ghilmah, hanya untuk menyalurkan libidonya saja gitu, tanpa ada niat yang lain, ini sama saja merendahkan perempuan dan memperbudak perempuan. Untuk perempuan itu hanya sebagai budak seksnya saja gitu. Nah, beda dengan laki-laki yang tujuannya menikah itu tujuannya yang betul-betul untuk yang pertama untuk kasri syahwat, memecah atau melemahkan, bukan melemahkan, mengontrol, menguasai syahwat, lalu kemudian jiwanya itu taskinun nafas, biar jiwanya tentram dan tidak tergoda dengan hal-hal yang dilarang. Nah, kalau demikian niatnya, maka orang ini dapat menjauhkan diri dari sikap merendahkan perempuan gitu. Jadi tidak merendahkan perempuan seperti merendahkan perempuan merdeka menjadi perempuan budak. Jadi kalau niatnya benar dalam pernikahan, ya kan, niatnya benar untuk menghindarkan diri dari kemaksiatan, agar taskinun nafas, tentram jiwanya, lalu kemudian untuk mengalokasikan libidonya ke jalan yang benar, yang halal, maka orang itu jauh dari sikap memperbudak perempuan, jauh dari sikap merendahkan perempuan, dan ini lebih berhak dan
harga diri itu lebih sempurna dan dapat menjaga dirinya gitu. Wahadil halu, inilah keadaan takfu ayatat tabi'u. Takfu itu mengikuti an syahwatin nufusi, atas syahwatnya diri seseorang. Wala yumkinu, dan tidak mungkin ayyurajjahu, dimenangkan, fiha, di dalam hal, ya kan, aulal umuri, ya kan, lebih utama-utamanya perkara, lebih utama-utamanya sesuatu. Wahia, adapun hal ini, akhtarul ahwali, lebih bahaya-bahayanya keadaan, bilman kuhati, dengan perempuan yang dinikahinya. Nah ini kan, jadi kalau seseorang itu hanya menikah itu hanya mengikuti syahwatnya, gitu kan, hanya ingin memenuhi libidonya, gitu kan, maka seseorang tidak mungkin akan jernih berpikirnya, tidak mungkin akan mengutamakan sesuatu yang lebih utama itu. Dan ini adalah keadaan yang mengkhawatirkan bagi perempuan yang dinikahinya gitu. Jadi kalau menikah itu hanya untuk melampiaskan libidonya, hanya ingin rekreasi seksual saja, itu dia tidak akan berpikir sesuatu yang lebih utama, lebih baik, tidak berpikir sesuatu yang lebih baik. Dan ini akhtarul akhwal bil mankuha, sesuatu yang keadaan yang paling bahaya bagi perempuan yang dinikahinya. Li'anna lisyahwati, karena sesungguhnya syahwat, bagi syahwat ini ghayat, ya ada akhirnya, mutanahiyah, yang ada berakhir, yang berakhir. Artinya syahwat itu ada akhirnya gitu. Syahwat itu kalau sudah dilampiaskan, ya kan, lalu kemudian selesai gitu. Yazulu, hilang, bizawaliha, dengan hilangnya syahwat. Nah ya kan, ma, sesuatu, karena yang ada, ma itu muta'alliqan, itu sesuatu yang bergantung, biha, dengan syahwat, ya kan. Fatasiru, maka jadi asyahwatu, syahwat, bil ibtidai, syahwat itu kesenangan, birahi, libido gitu kan, bil ibtidai, di permulaan, jadi apa, karohiyatan, itu menjadi benci, fil intihai, dalam di akhir. Artinya di awal itu menggebu-gebu syahwatnya gitu kan, setelah terlampiaskan syahwat itu, terlampiaskan libido itu setelah selesai, yang tadinya syahwat itu menjadi benci, yang tadinya menggebu-gebu menjadi benci. Nah itu, jadi karakter syahwat itu katanya, ketika hilangnya syahwat, syahwat hilang, maka hilang pula sesuatu yang tergantung dengan syahwat itu. Jadi ketika menikah itu tujuannya adalah melampiaskan syahwat, itu kan, maka ketika syahwat itu birahi itu tersalurkan, maka janji suci pernikahan itu
bisa terancam punah, terancam bercerai gitu loh. Jadi fatasiru syahwat bil ibtida karohiyatan fil intiha. Awalnya dia bergairah sekali dengan perempuan, lalu kemudian ingin menikahi, setelah terlampiaskan birahinya, lalu kemudian dia menjadi benci gitu. Dan riskan riskan dengan perceraian. Itu kan kasihan perempuannya tuh. Jadi setelah birahinya tersalurkan, lalu kemudian boleh jadi yazulu bizawaliha makana muta'allikan biha ini, ya kan, setelah terpenuhi dia akan meninggalkan perempuan itu. Nah ini walidhalika, nah ini karena itu, ya kan, walidhalika ini ke fatasiru syahwat bil ibtida karohiyatan fil intiha ini, karihat benci al-arabu orang-orang Arab, al-banata terhadap putri-putrinya, wa adtuhunna, dan memendam hidup-hidup banat, isfaqon karena takut, alaihina atas nasibnya al-banat, wahamiyatan dan tujuannya menjaga, lahunna kepada banat, min ayyabtadillahunna dari merendahkan terhadap banat, alla'amu orang-orang yang buruk akhlaknya, orang-orang yang akhlaknya buruk, bihadil hali dengan inilah keadaan. Oh, jadi orang Arab itu melihat fenomena jahiliyah gitu, di mana banyaklah perempuan diposisikan hanya sebagai budak seks oleh laki-laki, di mana banyak perempuan yang direndahkan martabatnya, di mana banyak perempuan yang tidak dihargai oleh laki-laki, sehingga kebanyakan orang Arab itu membenci putrinya, bukan dalam pengertian membenci dalam pengertian yang sesungguhnya, tapi isfaqon alaihinna wa hamiyatan lahunna min ayyubdilahunna alla'am. Nah, kenapa orang Arab itu mengubur hidup-hidup putri-putrinya itu? Karena dia takut itu putrinya itu direndahkan, dilecehkan, dijadikan budak seks oleh orang-orang yang akhlaknya bejat gitu. Jadi melihat fenomena yang begitu memprihatinkan, sehingga punya pikiran orang-orang Arab jahili pada waktu itu untuk memendam hidup-hidup putri-putrinya itu. Nah, tujuannya agar daripada hidup putrinya itu dijadikan budak seks, dilecehkan, daripada direndahkan oleh laki-laki yang akhlaknya bejat, ya mending diubur hidup-hidup. Itu pandangan ini ya, pandangan Arab jahiliyah ini. Ini Imam Mawardi sedang menjelaskan satu fenomena cara pandang orang Arab jahiliyah, kenapa mereka memilih memendam hidup-hidup putrinya gitu.
Karena kan orang Arab jahiliyah pada waktu itu tuh lebih mengutamakan harga diri gitu, marwah daripada kehidupan gitu. Jadi cara pandangnya begitu, daripada putrinya dilecehkan, direndahkan, putrinya direndahkan sama saja merendahkan dirinya, sama saja merendahkan keluarganya, sama saja merendahkan kabilahnya gitu. Itu makanya kan peperangan pada masa jahiliyah itu antar kabilah gitu. Itu kan karena ada perempuan di antara sebabnya ya. Itu karena ada putrinya satu kabilah dilecehkan oleh laki-laki kabilah yang lain. Sehingga dengan begitu sama saja merendahkan harga diri keluarga, harga diri kabilah, sehingga terjadi perang antar kabilah gitu. Nah, keadaan begitu pun sebenarnya terkadang di Indonesia pun terkadang terjadi begitu kan, antar desa, ya kan, antar wilayah gitu. Lalu kemudian ada laki-laki yang melecehkan perempuan desa lain, sehingga orang tuanya nggak terima, lalu kemudian satu desa nggak terima, akhirnya konflik antar desa. Itu keadaan jahiliyah seperti itu, dan untuk jadi tujuannya adalah untuk melindungi putrinya itu. Nah, wakana, dan ada man seseorang tahawwaba yang menjauhi dosa min qatlil banati dari membunuh putri-putrinya, lirik katin karena sayang, wah mahabbatin cinta, karena itu ada mautuhunna matinya banat, ahabbu lebih mencintai, ilaihi kepada man, wa athirun dan lebih dipilih, indahu menurut man. Wah ini, jadi ini cerita keadaan jahiliyah. Jadi seseorang yang menjauhi dosa, ya kan, dari membunuh putrinya karena sayang dan cintanya, itu justru kematian putrinya itu lebih dicintai oleh seseorang itu dan lebih dipilih. Artinya memilih mana, misalkan antara membunuh putrinya, kematian putrinya, atau putrinya itu dilecehkan, direndahkan, diperkosa dan lain sebagainya. Nah, orang-orang Arab jahiliyah itu lebih memilih putrinya mati daripada menanggung malu karena putrinya dilecehkan, diperbudak seks oleh laki-laki gitu. Jadi ini ya. Artinya bisa dipahami juga dalam konteks ini bahwa ya sebagai laki-laki jangan memperlakukan perempuan dengan rendah gitu ya. Jangan merendahkan perempuan. Itu jadi memang membunuh perempuan atau putri-putri itu juga jelas tidak boleh menurut Islam, dan melecehkan perempuan pun tidak boleh gitu. Walama khutiba, ketika dilamar, ya kan, ila Aqil bin Ulfah, Aqil bin Urfah, bintuhu, siapa yang dilamar, bintuhu putrinya Aqil,
Al-Jarba'u yang bernama Jarba. Qala, kemudian Aqil berkata, nah ini, inni wa in siqa ilayyal mahru alfun wa idanun wa daudun ashru ahabbu ashari ilayyal qabru. Ya ini. Jadi Aqil bin Ulfa ini Aqil bin Ulfa ini ternyata penyair pada masa Daulah Umayyah. Ya kan, nama aslinya itu Aqil bin Ulfa Ibnul Haris. Dia mengatakan, ini sesungguhnya aku wa insiqo, meskipun didatangkan ilayya kepadaku al-mahru, mas kawin, alfun, 1000 dirham, wa'idanun, dan seperangkat alat dapur dan rumah tangga, wa daudun, dan sekumpulan onta, asrun, yang ada 10. Ahabbu, aku lebih, ahabbu ashori, ya kan, yang lebih aku ikuti, yang lebih aku cintai, yang akan aku ikuti ilayya kepadaku, al-qabru, adalah kuburan. Ini. Jadi maksud dari syair ini, jadi Aqil ini punya putri, itu kan, punya putri. Nah, dalam upaya melindungi putrinya, agar putrinya itu tidak jatuh dalam pelukan laki-laki yang berwatak jahat, itu kan, agar putrinya itu tidak menikah dengan laki-laki yang hanya ingin melampiaskan syahwatnya saja, sehingga Aqil itu menolak lamaran dari laki-laki yang disinyalir buruk akhlaknya, hanya bertujuan untuk melampiaskan syahwatnya, sehingga Aqil itu bersair menjawab lamaran itu, saya tidak butuh mas kawinmu, meskipun mas kawinmu 1000 dirham, lalu sambil membawa alat-alat perabotan dan 10 onta, gitu kan, daripada putriku menjadi istrimu, mendingan putriku mati saja, gitu. Lebih baik saya kuburkan saja. Maksudnya, tapi bukan dalam pengertian pada akhirnya dikubur, tidak, gitu. Artinya ini dalam pengertian dia hanya ingin menolak lamaran laki-laki yang tujuannya buruk dalam pernikahan, yaitu hanya untuk melampiaskan seks saja, gitu. Jadi itu tujuannya adalah untuk menolak lamaran, gitu. Jadi gitu, jadi Arab itu marwah atau harga diri itu terlalu dinomorsatukan, gitu, sehingga konflik, ya kan, clash, peperangan itu seringkali terjadi hanya karena yaitu harga dirinya diinjak-injak, gitu. Jadi kalau ya diantaranya soal perempuan, gitu. Ya, perempuan, kalau salah satu perempuan dari kabilahnya dilecehkan, maka itu bisa
menjadi faktor terjadinya perang antar kabilah. Waqala, dan berkata Ubaidillah bin Abdillah Thahir. Ubaidillah bin Abdillah Thahir berkata, likulli abi bintin yura'i syu'unaha talatatu asharin idha humidas sihru. Likulli abi bintin, bagi setiap bapak perempuan atau putri, seorang putri, yura'i, yang abi itu, bapak itu menjaga syu'unaha, terhadap keburukan yang akan menimpa binti, yang akan menimpa putrinya. Salah satu ashorin, ada 3 ashor, ada 3 pilihan yang akan diikuti. Salah satu ashorin, ada 3 menantu. Ida umida, ketika diapresiasi atau dipuji, as-sohru, mantu, ketika dipuji mantu. Jadi ada 3 mantu, ketika mantu itu dipuji, fab'alun yura'iha wa hidrun yukinnuha wa qabrun yuwariha wa afdoluhal qabru. Fab'alun, suami laki-laki, yura'iha, itu menjaga binti, menjaga putrinya, wahidrun, dan selimut, kalau kelambu, yuskinuha, yang menutupi binti, menutupi putrinya, wa qabrun, dan kuburan, yuwariha, itu kuburan menutupi binti, wa afdoluha, adapun yang lebih utama-utamanya salasa, yang 3 itu, al-qabru, adalah kuburan. Waduh, bahaya sekali ini. Jadi ketika Abdullah ini memilih apakah perlindungan suami ataukah selimut yang dapat menutupi putrinya, ataukah kuburan yang dapat menutupi putrinya, maka afdoluha al-qabru, yang lebih utama adalah kuburan. Al-qabru itu maksudnya menantu berupa kuburan. Ya, menantu berupa kuburan. Jadi, nah ini orang Arab. Jadi ketika menantu maksudnya laki-laki, suaminya itu dipuji berlebihan, bahwa dia menjaga putrinya gitu, tapi di belakang dia melakukan kekerasan, KDRT, melakukan pelecehan, menyanyiakan, lalu kemudian berbagai hal-hal yang buruk menimpa putrinya. Ya, kalau demikian, ya mendingan putrinya itu memiliki menantu berupa kuburan, yaitu mending dikubur saja gitu. Artinya ini hanya kiasan saja ya, karena ini penyair-penyair sudah masuk pada masa Islam, Daulah Al-Umayyah. Artinya bahwa daripada putrinya itu kan dinikahi oleh laki-laki yang berwatak jahat, yang sehari-harinya memakinya, melecehkannya, AKDRT, lalu kemudian merendahkannya gitu. Ya, daripada begitu mendingan anak saya mati saja, anak saya dikubur saja. Maksudnya itu bahasa orang marah gitu ya, bahasa orang marah, tidak terima gitu, tidak terima kalau putrinya diperlakukan dengan buruk gitu. Jadi bukan berarti
dia benar-benar mau mengubur gitu, enggak. Jadi ya sama seperti seseorang itu ketika melihat putrinya ya diperlakukan dengan buruk, ya sudah kalau begitu kamu bunuh saja itu. Nah, tapi tujuannya kan bukan dalam pengertian untuk benar-benar dibunuh, bukan. Jadi hanya ingin melakukan counter narasi terhadap kekerasan, terhadap sikap yang buruk gitu. Jadi ini juga seperti kias aulawi, daripada diperlakukan nista gitu kan, menderita seumur hidup, mendingan itu kalau diperbandingkan menderita seumur hidup mendingan mati gitu. Nah ini ya. Jadi pesan yang ingin disampaikan di sini adalah bahwa bagi laki-laki itu perlakukanlah perempuan dengan baik, janganlah direndahkan perempuan itu, kemudian janganlah menikah itu hanya untuk rekreasi seksual saja, jangan istimta saja, hanya ingin mencari kesenangan saja, tapi perlakukanlah, hormatilah perempuan, ya kan, jangan hanya dijadikan budak seks gitu. Ya, menghormati perempuan karena perempuan adalah perempuan. Hormatilah istri karena istri adalah perempuan. Ibu kita juga perempuan, anak putri dan saudara kita juga banyak perempuan, sehingga pesannya di situ. Menjaga marwahnya juga, harga diri. Menjaga harga diri istri itu sama saja menjaga harga diri keluarganya. Itu sama saja menjaga harga diri kabilahnya, klannya. Itu. Faslun, inilah fasal. Nah ini kalau struktur penulisan kitab klasik itu ada bab, lalu di dalam bab itu ada fasal. Fasal itu semacam subbab. Lalu biasanya ada dari subbab itu ada sub-sub kecil. Di antaranya itu ada tanbih, ada muhimmah. Muhimmah itu sesuatu yang penting gitu. Tanbih itu biasanya mengingatkan ada sesuatu yang perlu ditekankan di situ. Nah, fasal ini wa amal mu'akhatu, ya. Adapun mu'akho itu persaudaraan, bil mawaddati, dengan penuh kasih sayang. Tadi sudah kita jelaskan. Sebenarnya soal pernikahan tadi itu memperlakukan perempuan harus dengan baik itu adalah juga masuk pada bab tentang ulfa, tentang kerukunan, tentang kasih sayang gitu loh. Nah, di sini ada subbab al-mu'akhatu bil mawaddah tentang persaudaraan, membangun persaudaraan dengan mawaddah, dengan cinta kasih. Tuh. Wahia, adapun mu'akhah bil mawaddah, ar-rabi'u, itu ada 4, min asbabil ulfati, ar-rabi'u itu yang keempat, min asbabil ulfati, dari sebab-sebab membangun kerukunan. Oh iya, jadi itu kan yang pertama itu kan kerukunan itu dibangun oleh yang pertama agama. Agama itu misi dan doktrinnya adalah membangun kerukunan. Yang kedua
hubungan pernikahan, nasab, yang ketiga itu kan, ya kan, yang kedua nasab, yang ketiga keturunan, pernikahan, yang keempat ini persaudaraan dengan cinta, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh cinta. Fali annaha, karena sesungguhnya mu'akhah bil mawaddah taksibu, ada itu mendorong bisodiqil mahri, dengan mas kawin, yaitu berupa sifat jujur. Jadi ikhlason mendorong apa? Terhadap ikhlas, wa musofatan, dan murninya persahabatan. Wa tuhdisu, dan memperbarui mu'akhad itu bi khulusil musofati, dengan bersihnya, dengan tulusnya persahabatan, wafaan, terhadap memenuhi janji, wa muhamatan, dan saling menjaga. Jadi persaudaraan dengan cinta kasih itu mas kawinnya adalah kejujuran, ya kan. Jadi hubungan antar sahabat itu kejujuran, ikhlas, persahabatan itu murni, tanpa ada modus, tanpa ada kepentingan, tanpa ada tujuan-tujuan atau vested interest yang lain. Dan persaudaraan dengan penuh kasih sayang ini senantiasa memperbarui, gitu kan, bersihnya persahabatan dengan bentuk apa? Menepati janji dan saling menjaga. Wahada, nah, adapun mu'akhah bil mawaddah ini a'la maratibil ulfati, ya kan, itu lebih tinggi-tingginya derajat kerukunan. Jadi rukun. Walidzalika, karena a'la maratibil ulfa akho, ya, menjalin persaudaraan, menjalin persahabatan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina ashabihi, di antara sahabat-sahabatnya Rasul, ya kan. Jadi hebat kan, jadi orang yang bertemu dengan Rasul, yang Islam pada waktu itu seluruhnya itu dianggap sahabat, gitu kan. Sahabat, kalau sahabat kan berarti kan ada satu tali kasih, ya kan. Ada tenunan secara psikologis memiliki rasa ya persahabatan. Kalau sahabat itu kan berarti kan Nabi juga merasa dengan sahabatnya itu ya sahabat itu menganggap Nabi juga sahabat kan, gitu. Jadi membangun persaudaraan, persahabatan. Litazida, kenapa Nabi itu membangun persahabatan dengan para temannya itu, para sahabatnya? Litazida, supaya bertambah ulfatuhum, kerukunannya ashab, ya kan. Jadi Nabi jadi tambah rukun saja, gitu. Wayaqwa, dan kuat tadafiruhum, saling bantu-membantu. Tadafir itu saling bantu-membantu ashab, watana suruhum, dan saling tolong-menolongnya ashab, ya kan. Jadi dirawat, gitu. Kalau Nabi itu merawat betul persahabatan itu, sehingga kerukunannya semakin bertambah, saling tolong-menolong dan saling bantu-membantu. Waruya, dan diriwayatkan Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Nabi qala,
Nabi berkata, alaikum bi ikhwani sidqi. Alaikum, tetaplah kamu sekalian, bi ikhwani sidqi, dengan persaudaraan dengan sahabat. Fa innahum, maka sesungguhnya ikhwan, zinatun, adalah perhiasan, firrokhoi, dalam waktu longgar, dalam waktu senggang, wa ismatun, dan penjaga, fil balai, dalam keadaan belai, atau dalam keadaan musibah, atau dalam keadaan memprihatinkan. Jadi sahabat itu adalah perhiasan ketika dalam keadaan kita normal, dalam keadaan santai, tidak ada masalah. Tapi sahabat itu akan menjaga kita ketika kita terkena musibah, ketika kita dalam keadaan menderita gitu. Warawa, dan meriwayatkan Abu Zubair an Sahal bin Sa'id, dari Sahal bin Sa'id, anna nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi itu berkata, almar'u, adapun seseorang, kathirun, banyak, bi akhihi, dengan dengan temannya, dengan saudaranya, man, almar'u, ya kan, wala khaira, dan tidak ada kebaikan sama sekali, fi suhbatiman, dalam bersahabat, ya, bersahabat dengan seseorang, layaro, yang man itu tidak melihat, laka, kepadamu, minal haqqi, dari kebenaran, mislama, terhadap seperti sesuatu, taro, yang kamu lihat, lahu, kepada man. Ini jadi mencari teman pun harus hati-hati juga. Jadi tidak ada kebaikan sama sekali ketika kita bersahabat dengan seseorang yang melihatmu itu tidak dengan penglihatan yang benar, itu sebagaimana kamu melihatnya gitu. Artinya kan ada yang namanya manusia kan ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang kurang baik, ada yang sedang-sedang saja gitu. Nah, janganlah katanya bersahabat dengan seseorang yang melihatmu itu tidak dengan kebaikan, dengan kebenaran, sebagaimana kamu melihatnya. Artinya, kalau orang melihat kita itu tidak dengan kacamata kebenaran, yaitu kan maka dia itu akan mengedepankan iri hati, ya kan, ingin menjatuhkan, lalu kemudian dengki, lalu kemudian baik di depan, buruk di belakang, dzul wajhain, memiliki dua muka, ya kan, dan yang lain sebagainya. Itu berarti dia melihatmu, memperlakukanmu tidak dengan kebaikan gitu. Nah, itu kalau begitu sebaiknya ya bersahabat dengan orang seperti itu tidak ada kebaikan. Wa qala, dan berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, apa yang dikatakan liqaul ikhwani, bertemu dengan teman, bertemu dengan sahabat, jalaul ahzani, adalah itu menghilangkan kesusahan. Ya kan, bertemu dengan teman, sahabat itu dapat menghilangkan kesusahan, meringankan beban. Ya kan, makanya pentingnya networking, pentingnya jaringan itu dapat mengurangi beban. Ya, misalkan kita lagi tidak punya kerjaan, ngobrol dengan teman kita, oh iya itu ada kerjaan di sana. Misalkan kita kurang job, oh iya itu ada job di sana. Itu begitu. Jadi pentingnya persahabatan itu bisa mengurangi beban kita.
Waqala dan berkata Khalid bin Safwan, apa yang dikatakan inna a'jazan nasi, sesungguhnya lebih rendah, lebih lemah-lemahnya manusia, man adalah seseorang kosoro, yang sembarangan atau yang kurang selektif, ya kan? Fi tolabil ikhwani, dalam mencari teman, ya kan? Jadi kalau sembarangan dalam mencari teman itu selemah-lemahnya orang. Wa a'azzu dan lebih lemah minhu dari man seseorang doya'a, yang menyia-nyiakan man itu, man terhadap seseorang, dofaro yang man itu memperoleh bihi dengan man minhum dari ikhwan. Dan selemah-lemahnya seseorang adalah seseorang yang menyia-nyiakan persahabatan, menyia-nyiakan seseorang atau sahabat yang sudah diraihnya. Jadi kalau kita sudah punya teman, yaitu harus dipelihara hubungannya. Yaitu selemah-lemahnya orang adalah orang yang menyia-nyiakan persahabatan. Waqala dan berkata Ali bin Ali, ya karamallahu wajhah, li ibnihi kepada putranya Ali, Al Hasan, yaitu Hasan, ya bunaya wahai anak lanangku, anak laki-lakiku, al ghoribu, adapun orang yang aneh, katanya, man adalah seseorang, laisa yang tidak ada lahu bagi man habibun kekasih. Orang yang aneh adalah orang yang tidak memiliki kekasih. Waqala dan berkata Ibnul Mu'taz, man barang siapa ittakhoda mengambil, man itu ikhwanan sahabat, teman, kanu maka ada ikhwan itu lahu bagi man awanan, orang-orang yang akan menolong, ya kan? Waqala dan berkata ba'dul udabai, sebagian sastrawan, afdolud dakhairi, lebih utama-utamanya dakhair, simpanan, akhun adalah saudara atau teman, wafyun yang mencukupi. Waqala dan berkata ba'dul bulaghai, sebagian ahli balaghah, sodikun, adapun sahabat, musa'idun, yang menolong, teman yang menolong, idun adalah bagaikan lengan yang ada di atas, berarti ini. Lalu kemudian wasa'idun, dan lengan yang ada di bawah. Jadi kan lengan itu kan ada yang atas, ini ada yang bawah gitu kan ya. Waqala dan berkata ba'du syu'ara'i, sebagian penyair, humumul rijalin fi umurin katsirah wa hammi minad dunya sadiqun musa'idu. Humumur rijalin, keprihatinannya orang-orang laki-laki, seorang laki-laki, galaunya seorang laki-laki, fi umurin, di dalam perkara, katsirotin yang banyak. Wahami, adapun keprihatinanku, minad dunya dari dunia ini, sodikun adalah sahabat musa'idun yang menolong. Artinya kalau bagiku keprihatinanku itu adalah mencari sahabat yang mau menolong ketika kita susah. Nakunu karuhin baina jismaini qusimat. Nakunu, kami ada, karuhin itu bagaikan satu ruh, baina jismaini di antara kedua jasad, yang di antara dua jasad. Jadi saya dengan sahabat yang suka menolong itu bagaikan satu ruh, dua jasad, dua fisik gitu. Kusimat yang dibagi, ruh itu. Wajismuhuma, adapun raga atau fisiknya
Jismaini itu jismani dua jisim, dua fisik, waruhu adapun ruh wahidun yang satu. Jadi kita dengan sahabat yang suka menolong itu bagaikan satu ruh dua jiwa, bagikan satu ruh dua fisik. Satu ruh itu dibagi untuk dua fisik gitu. Demikian pengajian pagi hari ini, mohon dimaafkan kalau ada yang salah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.